Tradisi metik pari adalah upacara adat masyarakat agraris Jawa yang dilakukan sebelum memanen padi. Ritual simbolis ini wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah, sekaligus doa keselamatan dan harapan agar proses panen berjalan lancar. Asal-usulnya tradisi metik pari ini tumbuh dari kehidupan masyarakat Jawa yang sejak dahulu bergantung pada pertanian. Sebelum teknologi pertanian modern berkembang, keberhasilan panen sangat menentukan keberlangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Karena itu, ketika padi mulai matang, masyarakat melakukan berbagai ritual sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan agar panen berjalan lancar. Dalam pandangan tradisional Jawa, padi tidak sekedar dianggap sebagai tanaman, tetapi memiliki kedudukan simbolis yang sangat penting. Padi sering dikaitkan dengan Dewi Sri, tokoh dalam kepercayaan agraris Jawa yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Karena pengaruh kepercayaan tersebut, proses panen dahulu dilakukan dengan penuh penghormatan dan tidak sembarangan. Di wilayah Blitar, tradisi metik pari berkembang mengikuti karakter masyarakat pedesaan setempat. Pelaksanaannya dapat berbeda antara satu desa dengan desa lainnya karena dipengaruhi oleh adat lokal, tradisi keluarga, dan ajaran keagamaan masyarakat. Jadi, tidak ada satu bentuk metik pari yang mutlak berlaku di seluruh Blitar. Makna dan fungsi. Tradisi ini bermakna sebagai sarana ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Berfungsi untuk mempererat kerukunan warga serta gotong royong warga, melestarikan identitas budaya leluhur masyarakat agraris secara turun-temurun, dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Pelaksanaan budaya metik pari dilakukan pada waktu menjelang panen raya, yaitu saat bulir padi sudah tua, menguning, dan siap dipanen atau berumur sekitar 3 bulan. Upacara adat ini tidak memiliki tanggal pasti pada kalender Masehi karena disesuaikan sepenuhnya dengan masa tanam dan kesiapan fisik tanaman padi di setiap desa. Perlengkapan yang biasanya dibutuhkan dalam tradisi metik pari yaitu ada perlengkapan ritual atau sesaji obor ampen. Yang pertama ada cok bakal atau saji, diantaranya nasi gurih, ayam ingkung utuh, pisang raja, jenang, wajik, jadah, dan tumpeng. Yang kedua ada jampi suruh, diantaranya sirih, kapur sirih, tembakau, takir, dan telur ayam kampung. Yang ketiga ada kemenyan untuk dibakar, ada janur, kaca, sisir, bedak basah, dan kain putih untuk membawa sesaji. Berikutnya perlengkapan panen simbolis. Yang pertama ada ani-ani atau alat pemotong padi khusus untuk memotong indung padi atau padi terbaik. Yang kedua ada padi yang diambil dari 2 tangkai dari tiap pojok sawah lalu dikepang, diberi bedak dan disisir. Yang terakhir ada perlengkapan selamatan. Yang pertama ada kenduri, urap-urap, daun mengkudu, kluwih, nasi tumpeng, dan ingkung yang dibagikan ke warga. Yang kedua dimasak oleh orang yang suci dan tidak boleh dicicipi dulu. Nilai yang bisa diambil dari tradisi metik pari yaitu yang pertama nilai religius dan spiritual. Ritual dengan doa, sesaji ke Dewi Sri dan leluhur, bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang diberikan. Yang kedua ada nilai gotong royong dan kebersamaan, ada selamatan atau genduran yang dihadiri orang-orang yang menggarap sawah. Makanan juga dibagikan ke tetangga seperti urap-urap dan kluwih. Yang ketiga ada nilai harmoni dengan alam, yaitu menghormati alam, tanah, dan dewi padi. Ada simbol perlindungan tanaman dari hama dan harapan kesuburan. Sebagai generasi muda, sikap terbaik kita adalah menghargai tradisi metik pari dan tidak menganggapnya sebagai hal yang kuno. Kita bisa menunjukkan kepedulian dengan menjaga kelestarian alam
tidak membuang-buang makanan sebagai bentuk menghargai hasil jerih payah petani, serta membagikan keunikan budaya lokal ini ke media sosial agar semakin dikenal luas oleh anak muda lainnya. Metik pari bukan sekedar tradisi panen, tapi wujud rasa syukur kepada Tuhan, semangat gotong royong, dan kepedulian terhadap alam. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur ini agar tidak tergerus zaman, sekaligus tetap bangga pada budaya lokal.